Amalan yang paling kusukai dari hambaku itu adalah melaksanakan keparduan yang aku pardukan. Itu amalan yang paling disukai Allah. Amalannya ada yang wajib, ada yang sunat. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allah biha husnul khatimah. Banyak firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat kitab sucinya Al-Quran dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendorong kita agar menjadi orang yang dekat dengan Al-Malik ini. Bahkan Al-Quranul Karim, sabda-sabda Nabi itu intinya adalah menyuruh kita agar dekat dengan Al-Malik, dengan Maharaja ini. Agar kita jadi kekasih oleh Al-Malik yang Maharaja. Banyak ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW yang intinya agar kita ini dekat dengan Al-Malik, menjadi kekasihnya Al-Malik itu. Karena apa? Karena kebahagiaan, keselamatan seseorang baik di dunia maupun di akhirat itu diberikan kepada orang yang dekat dengan Al-Malik itu. Keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat itu diberikan kepada kekasihnya Al-Malik itu. Nah, kalau kita jauh dengan Al-Malik, kita akan sengsara dunia akhirat. Kalau kita tidak jadi kekasih Al-Malik, kita akan susah hidup di dunia dan akhirat. Nah, oleh karena itu banyak firman-firman Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalam-kalam para aulia Allah mendorong kita agar senantiasa kita berusaha menjadi orang yang dekat dengan Al-Malik, menjadi kekasihnya Al-Malik itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita bisa membayangkan, bahkan menyaksikan bagaimana senangnya, bagaimana nyamannya hidup orang yang dekat dengan presiden. Bagaimana nyamannya, senangnya hidup orang yang dikasihi, disayangi oleh presiden. Presiden ini raja kecil. Raja kecil. Orang yang pangkatnya rendah, bila mana dekat dengan presiden, pangkatnya cepat naik, lakas naik. Orang yang pangkatnya rendah, bila disayangi oleh presiden ini, lakas naik pangkat. Orang yang punya usaha, bila mana dekat dengan presiden, lancar usahanya. Jadi kekasihnya presiden, pengusaha ini lancar usahanya. Nah, ini kita bisa menyaksikan dengan mata kepala kita bagaimana nyamannya, senangnya hidup orang yang dekat dengan raja kecil. Bagaimana nyamannya, senangnya hidup orang yang disayangi oleh si raja kecil ini. Kita bisa menyaksikan dengan mata kepala kita. Padahal si raja kecil ini punya banyak keterbatasan. Sudah begitu nyaman hidup orang yang dekat dengannya. Nah, presiden itu berkuasa, banyak keterbatasan. Presiden memutuskan A, kalau DPR kada mau, batal keputusannya.
Itu keterbatasan seorang presiden. Presiden maulah peraturan, DPR menolak, kada bisa jadi peraturan. Ini keterbatasan seorang presiden. Nah, itu sudah kita bisa lihat bagaimana nyamannya orang yang dekat dengan presiden ini. Padahal si presiden ini punya banyak keterbatasan. Nah, apalagi kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Al-Malik, yang Maha Raja, yang raja sebenar-benar raja ini. Allah berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kekasih-kekasih Allah tidak akan pernah susah, tidak akan pernah sedih, tidak akan pernah ada takut di dalam diri mereka. Nah, para muhibbin, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, ini orang yang dekat dengan raja kecil, dengan presiden. Pangkatnya naik, usahanya lancar. Nah, kalau presiden ini habis umur, presiden ini habis masa jabatannya, atau presiden ini diturunkan oleh rakyatnya, otomatis orang yang dekat dengan presiden ini pun ikut turun. Bahkan bisa masuk penjara. Ini kita bisa menyaksikan bagaimana orang yang dulunya dekat dengan penguasa-penguasa, begitu penguasa ini turun tahta, orang yang dekatnya pun ikut turun tahta, dan tidak sedikit yang masuk penjara. Kenapa? Karena dia ini hanya dekatnya dengan raja kecil yang sangat terbatas kekuasaannya. Coba kalau kita dekat dengan Al-Malik yang Maharaja, kita akan khawatir. Kenapa? Karena kerajaan Allah, kerajaan Al-Malik ini abadi. Allah tidak akan pernah turun tahta, dan Allah tidak bisa diturunkan oleh siapa jua pun. Sehingga orang yang dekat dengan Allah selalu aman, selalu tentram dalam hidupnya. Nah, itulah sebabnya Al-Quran, Al-Hadis menyuruh kita untuk dekat dengan Al-Malik, dengan raja yang sebenar-benar raja, agar kita selamat dunia dan akhirat. Para muhibbin hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Tetapi kenapa manusia umumnya hanya ingin dekat dengan raja-raja kecil ini? Kenapa kita umumnya hanya senang, kepingin dekat dengan raja-raja kecil ini? Tidak ada minat untuk dekat kepada yang Maharaja. Kenapa sebabnya? Hanya satu sebabnya. Li'ajzi uqulihim, lidha'fi uqulihim, karena lemahnya akal kita. Karena lemahnya akal kita. Karena akal kita lemah, kalau kita ingin hanya dekat dengan raja-raja kecil, meninggalkan yang Maharaja Al-Malik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam istilah lain, karena akal kita ini masih akal kanak-kanak. Umur raja tua, umur tua, tapi akal masih kanak-kanak. Ingin dekat, ingin dikasihi, diperhatikan oleh raja kecil, meninggalkan raja yang Maharaja Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena akal kita masih akal kanak-kanak. Para muhibbin hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kanak-kanak kita beri sebuah mobil Avanza, lawan diberi mumuturan nang berimut. Kakanak tuh milih nang mana kira-kiranya? Nang umur 5 tahun, 6 tahun. Nanakna
Ini Avanza sebuah nah, ini kunci kontaknya nah, ini BBKB-nya nah. Ini umur 5 tahun. Ini motoran kayak ini berimut nah. Pasti kan akan milih motoran yang berimut gitunya. Padahal ini mau motoran. Nah, rarajaan nih. Kenapa? Karena akalnya. Diberi rumah, gedung, nak ambil gedung. Yang umur 5 tahun, 7 tahun, nah gedung. Tingkat 5, ambil sertifikatnya. Diberinya rumahan, ini milih rumahan itu. Coba kita tawari ya. Kenapa sebabnya? Akalnya. Lidha'fi uqulihim. Nah, manusia kita yang hanya ingin dekat kepada raja kecil yang sangat terbatas kekuasaannya, meninggalkan raja maharaja, tidak menghiraukan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita masih kanak-kanak akal kita. Nah, hadirin hadirat muhibbin rahimakumullah. Nah, kalau orang yang sudah punya akal dewasa, bagaimanapun indahnya, bagaimanapun nikmatnya, tapi istilahnya ini mumuturan, rumahan. Kalau kita punya akal dewasa, sudah jelas kita akan ambil rumah yang besar. Kita ambil mobil yang sebenar-benar mobil, bukan mobil-mobilan. Jadi urusan kita, kenapa kita jauh dengan raja yang sebenarnya dan hanya ingin dekat kepada raja-raja dunia? Lidha'fi uqulina, karena lemahnya akal kita ini. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, itulah di antara lain jabaran daripada nama Allah Al-Malik ini. Kita percaya, kita beriman bahwa Al-Malik itu adalah pemilik tiap-tiap sesuatu, penguasa atas tiap-tiap sesuatu, dan pelaku pada tiap-tiap sesuatu tanpa ada batasan yang membatasinya. Itulah Al-Malik tadi. Al-mu'min bismillahil malik ayyataqarraba ilaihi wa yatahabbaba ilaihi. Kalau kita sudah beriman, percaya bahwa Allah itu Al-Malik, pemilik segala sesuatu, penguasa segala sesuatu, pelaku atas segala sesuatu tanpa ada batas. Kalau kita beriman kepada itu, kita akan berusaha mendekatkan diri kepadanya. Kita akan berusaha untuk menjadi kekasihnya. Kalau kita beriman, kalau kita percaya bujur bahwa Al-Malik itu raja sebenarnya, jarinya A, jarinya B. Siapapun kada akan bisa menghalangi. Kalau kita percaya itu, kita pasti hendak berparak. Pasti hendak berparak. Pasti hendak kenal. Pasti hendak jadi kekasihnya. Kalau kita percaya maknanya Al-Malik tadi. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini jadi kekasihnya? Bagaimana caranya supaya kita jadi kekasihnya Al-Malik? Supaya kita jadi orang yang dekat dengan Al-Malik ini, bagaimana caranya? Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih meriwayatkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Nah, ini caranya supaya dekat dengan Al-Malik, raja yang sebenar raja itu. Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, amalan hambaku yang paling aku sukai itu adalah menunaikan kefarduan yang aku fardukan. Amalan yang paling kusukai dari hambaku itu adalah melaksanakan kefarduan yang aku fardukan. Itu amalan yang paling disukai Allah.
Amalannya ada yang wajib, ada yang sunat. Allah paling suka kalau kita melaksanakan yang wajib. Kita bersedekah hukumnya sunat. Bayar hutang hukumnya wajib. Allah lebih suka kita bayar hutang daripada bersedekah itu. Lebih suka bayar hutang. Karena bayar hutang itu wajib. Seorang perempuan, seorang istri taat kepada suami wajib. Wajib. Selama tidak maksiat. Nah, taat kepada suami hukumnya wajib. Membaca surat Yasin hukumnya sunat. Nah, kalau si istri ini ujar laki, kesini umanya, orang lagi maalang membaca Yasin, Tuhan kada suka itu. Tuhan lebih suka tutup Yasin, datangi laki. Datangi laki. Karena mentaati laki itu wajib. Membaca surah Yasin ini sunat. Tutup Yasin, datangi laki, biar hendak napa. Itu disukai Allah. Disukai Allah daripada menuntung akan Yasin ini. Amalan yang paling kusukai ujar Tuhan adalah melaksanakan yang aku wajibkan. Nah, kemudian dia memperbanyak yang sunat-sunat hatta uhibbah, sehingga aku cinta kepadanya. Nah, kuncinya dua untuk jadi kekasih Allah, untuk jadi kekasihnya Al-Malik. Untuk dekat dengan Maharaja ini kuncinya dua. Laksanakan yang diwajibkan Allah, perbanyak yang sunat. Hatta uhibbah, sehingga aku cinta kepadanya. Nah, cinta Allah. Yang wajib selesaikan, yang wajib dilaksanakan, yang sunat diperbanyak. Kalau itu kita akan menjadi kekasih Allah. Kita akan menjadi orang yang dekat dengan Al-Malik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Lalu apa kalau kita sudah dekat dengan Al-Malik? Apa keuntungannya? Apa faidahnya? Kalau kita sudah jadi kekasihnya Al-Malik Allah Subhanahu wa ta'ala. Faiza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani a'taituh wa in ista'adani la'u'idzannah. Rawahul Bukhari. Wa fi riwayati ghairihi ziyadah wa kuntu qalbahu alladhi ya'qilu bih wa lisanahu alladhi yantiqu bih. Ini kalau sudah dekat dengan Al-Malik tadi. Kalau sudah aku cinta kepada hambaku, akulah pendengaran yang ia mendengar dengannya. Sehingga si hamba ini bisa mendengar sesuatu-sesuatu yang tidak didengar oleh orang biasa. Dia bisa mendengar bagaimana tasbihnya itu batu. Dia bisa mendengar bagaimana tasbihnya pohon. Karena sudah dicintai oleh Allah. Apabila aku cinta kepada dia, akulah pendengarannya yang ia mendengar dengannya. Akulah penglihatannya yang dia melihat dengannya. Maka si hamba ini bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang biasa. Dia bisa melihat 10 tahun yang akan datang. Kenapa? Orang dekat dengan Allah. Kalau kita dekat dengan raja, raja memberitahu, karena aku 10 tahun bangun di sana, bangun sini, bangun, sudah tahu kita. Peta di tangan kita. Ini orang parak lawan raja. Semuaan rancangan ada di tangan raja. Diberitahu raja, kayaknya aku tahun dudi maulah ini di sini.
tahun akan datang, tahuinya. Nah, orang yang dekat dengan Allah, dia akan melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang yang biasa. Wa yadahul lati yabtishu biha, dan akulah, ujar Tuhan, tangannya yang dia meraba dengannya. Nah, sehingga tangan orang ini bisa meraba sesuatu yang tidak bisa diraba oleh yang lainnya. Warijlahul ladzi yamshi biha, dan akulah, jar Tuhan, kakinya yang dia melangkah dengannya, sehingga dia punya kaki bisa melangkah, orang lain tidak bisa melangkah. Jangan heran kalau ada orang satu langkah sampai ke Mekah. Jangan heran kalau sudah Allah jadi kekasihnya. Warijlahul ladzi yamshi biha, akulah kakinya yang dia bisa melangkah dengannya. Hari ini, jam ini ada di Indonesia, jam berikutnya ada di Saudi Arabia. Jangan aneh kalau sudah orang itu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akulah hatinya yang dia bisa paham dengan hati itu. Dia paham sesuatu yang orang lain tidak paham sesuatu itu. Dan akulah lisannya yang dia bertutur dengannya, sehingga dia bisa berkata-kata yang orang lain tidak bisa mengatakannya. Nah, ini kalau sudah kita dekat dengan Maharaja, Raja yang sebenar-benar Raja, Al-Malik, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, inilah yang sering kali didorong oleh Allah, oleh Rasulullah, oleh para aulia, agar kita berusaha dekat dengan Raja yang Maharaja ini. Jadi kekasih yang Raja Maharaja ini, sehingga hidup kita tidak ada sedikit pun kesulitan, baik di dunia maupun di akhirat.